ilmunya RDAY sudah dipakai sama eyang-eyang kita. Habis gelap terbitlah terang. Kalau kita kena PHK itu namanya gelap, pasti nanti Allah terangin. Kalau aset kita disita itu gelap, pasti nanti Allah terangin. Jadi dianut kata-kata itu. Emang kata-kata itu dari mana sih? Al-Quran, Alkitab, mana aja ada. Bahkan Raden Ajeng Kartini aja kan terdahulu, habis gelap terbitlah terang. Tidak ada ayatnya habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Gak ada. Kemarin kan ada tamu RDAY kan 6 bulan yang lalu dikejar-kejar pinjol 7 aplikasi, pinjolnya bubar, amin. Pinjolnya bubar, amin. Pinjolnya dibubarin itu sama pemerintah, tapi pinjolnya tahu dijapin di RDAY, pinjolnya datang kemarin, ijab lagi tuh pinjolnya. Sekarang pinjolnya hidup lagi, persyaratannya dipenuhi, disetujuin lagi sama pemerintah. Sekarang hidup lagi pinjolnya. Makanya kemarin syukuran tuh pinjolnya, manggil anak yatim semuanya, bosnya pinjol. Ya tinggal kuat-kuatan aja dah. Ayo Mbak nanya. Ayo Mbak Damaini jawab pelan-pelan. Saya mulai minggu keempat itu masih belum pernah hijab sama anak yatim kurung, nggak ngerti nih. Jadi kesini cuma dengan seminar, duduk, duduk. Akhirnya ngobrol sama Mbak Damayanti di situ. Yang minggu kelima kata Mbak Damayanti harus hijab kalau sampai di sini. Saya lihat minggu kelima itu di sini hijabnya. Terus saya lihat tadi Mbak Damayanti, saya intip apa sih yang dibawa. Ternyata Mbak itu kalau hijab dia bawa makanan buat anak-anak. Nah pas yang minggu kemarin saya ikutin tuh Pak Haji. Saya bawa permen, saya bagiin tuh anak-anak rebutan. Itu hari Minggu. Ya. Yatim kurung ya, di atas. Ya. Itu hari Minggu. Hari Jumat, alhamdulillah semua yang saya punya sambutan selesai. Saya cuma perlu 3 orang. Terus saya bilang doain ya semua amanah ibu selesai. Amin. Ama megang lollipop. Jumat selesai. Nah, ibu makanya kalau bisa jangan habis pulang seminar, kan sayang udah jauh, kadang macet ya macet maksud saya. Coba sempetin ijab dulu sama anak yatim dulu di masjid. Atas yatim kurung, kalau mau di bawah juga boleh, tapi yang manjur banget di atas yatim kurung, karena kecil, lucu-lucu, lugu-lugu, katrok-katrok. Ya bayangin Bu, ada tamu malah main karet. Main lompat-lompat, harus kan jangan, saya jangan main karet, kan lagi banyak tamu mau ijab. Tapi gimana anak kecil, lari sana lari sini. Nah ibu tolong dah bantu saya, nanti pulang dari sini, nanti ibu paksain ijab dulu baru pulang. Ji, bisa gak hajatku tukar tambah suami? Bisa. Kalau pengen mumpung di bawah bandot juga kosong, di bawah bebas hajatnya apa. Yang saya mau tanya sama Mbak Damayanti soal tetap ibadah ekstrim, karena saya menurut saya berarti kalau bisa setiap Pak Haji ini tetap dengan masalah yang berbeda-beda kalau bisa ya. Ya, jadi Mbak Jo tuh ijabnya apa sama yatim kurung tuh ijabnya apa? Doain ya ibu sambutan sama orang dan dapat modal semuanya dapat sebelum minggu kesini lagi. Dapat hari Jumat semuanya. Tepuk tangan dong. Wow. Bu, kalau ibu gak terkabul saya nggak setuju. Alat kelaminnya sama, neneknya sama, cuma bentuknya doang beda. Ada yang anjlok, ada yang naik. Nah dia terkabul, maksud yang lain enggak. Harus dong, ya. Nah yang saya mau tanya sama Mbak Damayanti, kita ini kan kadang setelah satu hajat
terkabul misalnya. Kadang-kadang kita udah males-malesan nih ngaji. Gitu. Bagaimana caranya ngejaga ibadah itu tetap se-ekstrim sebelumnya gitu. Gimana caranya? Yang tadi saya obrolin sama Pak Prabowo. Ya, tadi malam kan kita dipanggil. Sama nggak tahu? Ya, ngasih makan binatang. Pak Prabowo tuh hobinya ngasih sedekah ke binatang. Sama, saya juga baru tahu. Sama, saya jadi guru saya. Ya kan? Saya malah nggak tahu kan. Ngasih makan kucing buat apa? Aku juga nggak tahu, SD Impres. Ngasih makan kucing burung buat apa? Aku juga nggak tahu. Ngasih makan semut juga nggak tahu. Baru tahu saya tadi malam. Kan tadi malam kan kita dipanggil ngobrol. Wow, yes. Sini kan nanti. Coba lanjut. Jadi gini, sebelum saya jawab, jadi memang saya itu kalau kesini tujuan utamanya itu adalah sebetulnya ijab sama anak yatim piatu. Tapi yang bikin saya beda ijabnya itu adalah saya selalu bawa makanannya anak yatim piatu. Maksudnya makanan kesukaan yang jajanan gitu, yang kadang coklatos, susu. Kalau susu udah banyak yang bawa gitu ya. Kalau kuda tuh bawa wortel, tau kan? Iya. Wortel. Karena apa? Kita di bawah memang kita sedekah gitu. Tapi kan nanti itu sedekahnya yang terima ibu yatim, jadi yang seneng ibu yatim gitu. Jadi anak yatimnya itu kalau bisa secepat mungkin pada saat kita ngucapin ijab, itu anak yatimnya juga harus seneng gitu. Nah anak-anak yatim piatu kan karena masih kecil-kecil, senengnya yang gitu, bangsa coklatos, wafer nabati gitu kan, susu mimi kayak gitu-gitu, permen lollipop kayak gitu. Jadi ya saat itu juga anak yatim tuh ketika ngaminin ya harus seneng gitu, nggak usah nunggu lagi kalau nanti dibagiin uang itu nanti ibu yatim yang seneng, anak yatimnya belum tentu seneng gitu. Nah ketika anak yatim seneng itu secepat kilat biasanya hajat kita tuh langsung terkabul. Nah itu bisa jadi itu salah satu kunci juga kenapa selama beberapa minggu ini ketika kesini aktif kesini itu hajat saya ibaratnya kayak rokat gitu, cepet gitu. Walaupun saya sedekahnya masih belum banyak gitu ya, belum ekstrim gitu seperti itu. Nah kalau untuk menjaga ibadah, kemarin setelah saya dari minus 2,1 ke 0, itu kan udah ya selesai ya. Itu ibadahnya juga ogah-ogahan Bu. Itu, nah yang bikin ibadah kencang lagi karena kita punya keinginan dari 0 menjadi plus. Plusnya harus lebih dari minusnya. Kalau bisa 10 kali lipat minimal dari minusnya gitu, seharusnya kan gitu. Nah terus karena saya dari 0, otomatis saya kalau untuk sedekah tuh nggak boleh bolong, sedekah tuh harus. Tapi kan sedekah nggak harus bisa ke semua makhluk. Karena kalau Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin gitu. Jadi ke semua makhluk gitu, dari mulai semut, dari mulai kucing, dari mulai sampai ke burung gitu. Dan kita pun ngajak ngobrol itu, saya kalau di sini kalau Pak Haji bilang nyuruhnya ngajak ngobrol sama kuda, saya ke kambing pun juga saya ajak ngobrol gitu. Terus yang kebo putih itu ya Pak Haji, itu saking kagumnya, aku kan lihatnya saudara-saudaramu yang di Solo, kalau di sini aku baru lihat kamu doang, kayak gitu. Jadi ngobrolnya bener-bener dalam hati kayak teman gitu. Orang pasti bilangnya kadang dia nggak waras gitu. Ya emang kalau di sini nggak waras, yang waras nggak kesini ya Pak Haji. Yang nggak waras nggak kesini. Tepuk tangan. Yang nggak waras nggak kesini. Karena kalau di sini kan peraturannya kan nggak boleh mikir gitu. Kalau nggak mikir kan mau nggak mau ya udah, orang anggapnya kan nggak waras gitu ya. Yang penting hasilnya waras gitu, super duper waras. Ini hasilnya waras nih. Ya. Waktu datang nggak waras, sekarang hasilnya waras. Dia ijab apa? Coba minjem mic-nya. Nih, pakai ini. Kita cerita gimana? Tepuk tangan dulu dong. Ayo, diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nama saya Mira dari Surabaya. Saya kesini sama orang tua berdua. Tahu RDAY itu dari papa. Tapi sebenarnya waktu kesini awal-awal tuh nggak tahu sama sekali. Belum buka YouTube, cuma diajak kesini. Saya cuma tanya lokasinya di mana. Saya lihat di Google. Oh ini Pak Haji Jumi
Santo gitu. Ya udah terus kesini, saya kebetulan hari Jumat kemarin, terus Jumat berkah itu saya ikut berdoa bersama anak yatim, ngirim hajat. Sebenarnya yang saya rasain itu saya sedang bekerja, tapi perusahaan bos saya ini sedang pilot. Saya bingung antara saya harus keluar atau tetap di perusahaan itu karena saya dengan bos saya tuh mempunyai hubungan yang baik gitu. Tapi orang tua juga memberi saran ke saya tuh harus ikhlas. Saya kesini juga tanpa ada keinginan tertentu, tetapi ketika saya berhadapan langsung dengan anak yatim, saya salimi satu-satu, saya elus kepalanya gitu. Saya merasakan kayak, oh, saya tuh harus lebih banyak bersyukur meskipun perusahaan saya seperti ini, saya juga nggak digaji, saya juga bingung karir saya gimana. Tapi setelah pulang dari situ, saya lebih tenang rasanya. Dan hari Sabtu kemarin, saya cek di grup perusahaan saya, ternyata saya ikut di daftar orang yang dikeluarin dari perusahaan tersebut. Tepuk tangan dong. Saya langsung sebenarnya kaget, shock, karena ada kecewanya juga. Tetapi papa saya langsung bilang seperti ini. Mungkin itu doa dari kemarin kamu dari sini, dari RDAY gitu. Waktu saya habis mendengarkan pemaparan dari Pak Haji ini, saya langsung tersentuh dan oh iya, mungkin itu jawaban dari saya kemarin di sini. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu harus ingat, ilmunya RDAY sudah dipakai sama eyang-eyang kita. Habis gelap, terbitlah terang. Kalau kita kena PHK, itu namanya gelap. Pasti nanti Allah terangin. Kalau aset kita disita, itu gelap. Pasti nanti Allah terangin. Jadi dianut kata-kata itu. Emang kata-kata itu dari mana sih? Al-Quran, Alkitab, mana aja ada. Bahkan Raden Ajeng Kartini aja kan terdahulu, habis gelap terbitlah terang. Tidak ada ayatnya habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Gak ada. Jadi mbaknya atau semua nih yang ada di sini, bisa gak pada saat kita di PHK, pada saat aset kita disita, pada saat aset kita diambil orang, pada saat kita diintimidasi, pada saat kita diancam-ancam, pada saat kita disomasi, pada saat kita pokoknya yang jelek-jelek, bisa gak lawannya yang positif ditulung? Habis gelap terbitlah terang. Pasti besok saya cair 50 miliar. Pasti saya besok punya pabrik. Pasti besok tahun depan saya naik ke pelaminan. Pasti besok saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya ruko. Pasti saya punya mobil kayak Pak Haji Robicon. Pasti saya punya mobil kayak Pak Haji Toyota Alphard 2 unit, yang satu genap, yang satu ganjil. Pasti saya kayak Pak Haji punya mobil CR-V terbaru 3 Prestige Turbo, putih-putih abu-abu. Pasti saya kayak punya Pak Haji. Pak Haji punya Pajero Sport Dakar terbaru 3, warnanya hitam semua. Itu 2, 1 di rumah. Pasti saya akan punya Pak Haji punya mobil Fortuner terbaru 3, putih-putih hitam. Maksud saya itu yang diomongin. Pak Haji, emang ada contohnya, Bu? Saya Robicon nggak beli, Bu. Kalau beli 1,8 miliar. Pak Haji bisa punya Robicon dari mana? Karena saya punya anak namanya Fauji, hobinya main air. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, nanti papa punya mobil Robicon. Saya ulang-ulang terus tuh, punya Robicon tuh. Fauji jangan main air, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Toyota Alphard terbaru 2, hitam 1, putih 1. Bener tuh, Alphard saya 2, hitam 1, putih 1. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya ruangan seminar di atas kandang embek nih. Kan baunya kan embek.
Di mana Bu di Indonesia ruangan seminar bawahnya kandang embe? Tidak ada. Di sini doang. Karena kan namanya rumah doa anak yatim kandang embe. Jadi lakukan aja, nggak wajar. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Land Cruiser anniversary. Punya, beli, dikasih Pak Hengki. Masa saya bisa, bapak dan ibu? Enggak. Gurunya bisa, suhunya bisa, muridnya enggak. Harus bisa. Jadi kalau ibu diancam, disomasi, diintimidasi, disita, ditakut-takutin, coba ibu lawannya. Habis gelap terbitlah terang. Ini manjur Bu. Pada saat Pak Bambang Anco diancam, diintimidasi, bla 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 bla, dia bilang nggak apa-apa, mati. Alhamdulillah. Karena takut istrinya mati, langsung dicari tuh sertifikatnya, dibalikin, betul? Ditelepon, Pak, Bapak bisa gak kesini Pak? Dia juga kaget kan, orang yang dia punya utang dipanggil sama yang ngasih minjem duit, ngeri dong. Gak taunya di malam minta maaf ya Pak, minta maaf ya, Bapak sekarang udah almarhum. Kata dia, yes, dia jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kelakuan dia ngerampok haknya orang. Memang dia duitnya dipakai sama kita, itu kan udah seizin Allah. Ya kitanya jangan ngambil paksa, kitanya jangan nyita, kitanya jangan nakut-nakutin. Karena kan itu udah seizin Allah, santai aja. Si istri tercintanya minta maaf, betul tuh. Minta maaf ya Pak, minta maaf atas kesalahan suami saya yang udah mengambil, merebut haknya Bapak. Itu dalam hatinya dia, yes. Nah maksud saya, berarti kalau ibu dan bapak punya duit di orang, jangan ditagih. Kalau ibu dan bapak bisa punya piutang, jangan ditagih. Saya nggak setuju, karena ilmunya dia nggak ngajarin itu. Jadi gimana dong? Gue juga kan buat bayar kuliah anak. Kan gue juga ini belajar, nanti saya ajarin. Duit yang di orang udah biarin aja, tenang aja, pasti dia. Nah, saya lakukan ke Pak Bambang Anco, ya. Jadi mbaknya nanti sebut apa hajatnya. Pasti saya punya pabrik, pasti saya punya perusahaan sendiri, pasti saya punya mobil, begitu. Iya, yakin nikah tahun 2023. Karena udah saya baru nikah kemarin. Masa kamu gak nikah? Udah saya baru nikah kemarin. Ya. Tapi di lapangan nikahnya Pak. Nikahnya di lapangan, kamu jangan. Nikahnya di gedung. Hah? Pandur kalau mus tengah ngadi-ngadi. Ya, karena dia pakai cadar dalamnya pas. Kalau kan gak pas cadar dalamnya kedodoran.